Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Hidup kita di dunia ini boleh dikatakan sisa, artinya sisa hidup. Yang namanya sisa, biasakan jumlahnya tidak begitu banyak, karena tidak banyak antara kesempatan hidup yang saat ini sedang kita jalani jikalau dibandingkan dengan perjalanan hidup yang telah kita lewati dan jalani. Kehidupan yang telah kita lewati tentu dapat terukur dan terhitung jumlahnya. Sedangkan waktu yang akan kita jalani tentu tidak bisa kita ukur dan kita hitung dalam menghadapinya. Apakah besok ataupun lusa, tahun ini ataupun tahun yang akan datang, tentu kita tidak memiliki kemampuan untuk menentukan dan mengukurnya. Ibu bapa yang dimuliakan dan dicintai Allah, andaikan di tahun ini 2020 Allah telah menghantarkan usia kita di atas 30 tahun misalnya, 40 tahun atau 50 tahun, sedangkan gambaran usia baginda Rasul bagi umatnya di akhir zaman itu antara 50, 60 dan 70 tahun. 80, 90 dan 100 tahun sulit kita temukan. Walaupun ada, tentu kondisi fisiknya sudah mulai remah. Artinya bahwa perjalanan kehidupan itu begitu amat singkat dan dibatasi oleh perjalanan iringan waktu. Hadirin ibu bapa yang dimuliakan dan dicintai Allah, sebagai manusia yang berpikir dan berakal, tentunya kita harus memahami konsep sebuah arti kehidupan. Dari mana kita berasal, sedang di mana kita sekarang ini, dan akan kemana kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia yang sukses dalam pandangan Quran bukanlah manusia yang hanya berhasil dan tercapainya agenda-agenda duniawi yang memiliki sifat sementara dan tidak abadi. Ingin punya pasangan hidup misalnya, tercapai di dunia. Ingin memiliki rumah mewah, tercapai di dunia. Ingin memiliki mobil mewah, tercapai hanya di dunia. Manusia yang sukses adalah manusia yang mampu mensinkronkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kesuksesan dunia dan juga kesuksesan akhiratnya. Bukanlah setiap saat kita berdoa, mengangkatkan tangan, menundukkan hati, munajat, bersimpul kepada Allah,
dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa azab kubur. Ibu bapa yang dimuliakan dan dicintai Allah, dalam hal ini manusia terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Seseorang yang hidupnya berbahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Golongan manusia semacam ini adalah manusia yang hanya mengutamakan kehidupan dunianya tetapi melupakan bekal kehidupan akhirat. Ia habiskan waktu, pikiran, bahkan tenaga untuk mencapai kesenangan dunia, berlomba-lomba dengan gaya hidup modern, peras keringat banting tulang, dengan harapan tercapainya sebuah impian dan hayalan. Ia kejar kesenangan dunia, tapi ia lupakan dan abaikan bekal untuk kembali ke akhirat. Lalu yang kedua, dari 4 golongan manusia itu, sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Seseorang yang susah di dunia tetapi bahagia di akhirat. Dalam kehidupan ini Allah ciptakan serba berpasang-pasangan. Ada yang kuat, pasti ada yang lemah, betul? Ada yang sukses, juga ada yang gagal. Ada yang berbahagia, juga tidak sedikit yang menderita. Gagal di dunia bukan arti harus gagal di akhirat. Susah di dunia bukan artinya tidak ada harapan bahagia di akhirat. Lebih-lebih dalam kehidupan dilihat dari kemampuan ekonomi seseorang. Ada si kaya, juga ada si miskin. Tapi yang paling penting yang harus kita ketahui, bahwa setiap sesuatu yang Allah ciptakan ini ada batasnya. Bahagia ada batasnya, cantik ada batasnya, jabatan ada batasnya, umur ada batasnya, bahkan susah pun ada batasnya. Dengan logika, lebih baik susah sementara di dunia tetapi bahagia di akhirat selama-lamanya, daripada bahagia di dunia tapi susah di akhirat. Atau lebih baik bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mau yang mana, ibu bapak? Golongan yang kedua ini adalah golongan orang yang rela dan ikhlas dengan keadaan hidup yang ia terima walaupun susah, walaupun sudah maksimal dalam berusaha dan berserah diri segala kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia miskin dalam kehidupan, tapi ia masih mampu mendirikan solat. Walaupun ia susah, ia tidak korupsi. Walaupun ia mepet, tapi tidak nyopet. Walaupun ia terhina di pandangan mata manusia, tapi tidak hina di hadapan Allah. Ia miskin secara fisik, tapi kaya di hati. Ia susah secara fisik, tapi bahagia secara batin. Ibu bapa yang dimuliakan dan dicintai Allah. Lalu yang ketiga, golongan dari yang 4 manusia itu sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Susah di dunia, susah di akhirat. Manusia semacam ini, hadirin ibu bapa, adalah golongan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Di dunia saja hidupnya sudah menderita, apalagi di akhirat.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah, orang yang tidak bersyukur adalah golongan orang-orang yang selalu mengharap, orang-orang yang selalu mengharap dan menganggap kecil nikmat yang ada pada dirinya, tapi memandang besar nikmat yang ada pada orang lain. Maka tidak akan cukup rasanya nikmat yang ia miliki sebesar apapun. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru ala tajdaru nikmatullahi alaikum. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Ini adalah golongan yang kita nantikan dan kita harapkan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Golongan yang terakhir ini adalah golongan orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan selalu bersyukur di dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita jadikan hidup kita ini banyak bersyukur, jadikan hidup kita ini tafakur, jadikan hidup kita ini qanaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam kehidupan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.